Google Ads adalah salah satu platform terbesar di dunia untuk mempromosikan produk kita secara online. Dan hampir di saat pandemi ini, kebutuhan akan digital marketing itu sangat besar, good friend, untuk menjangkau market yang lebih luas. Dan bagusnya lagi, pekerjaan ini bisa dilakukan dari rumah, good friend semua. Dengan menggunakan Google Ads, kita dapat menjangkau customer bukan hanya di Indonesia loh, atau di tempat tinggal kita, tapi itu bisa menjangkau ke seluruh dunia, apalagi di masa pandemi ini. Oke, sebelum itu jangan lupa klik like, tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk dapat update info seputar dunia bisnis online dan teknologi internet dari channel ini, yaitu channel Indrais. Dan seperti biasa, good friend, sebelum praktek, kita bumper dulu guys, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good friend, di video ini sebelumnya kan kita belajar bagaimana cara verifikasi domain agar halaman konten kita mudah ditemukan oleh search engine Google. Jika belum lihat videonya, bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah tentang video tersebut. Oke good friend, untuk materi video ini akan saya buat dalam channel list tersendiri itu mengenai Google Ads, karena di kumpulan Google Ads itu sendiri, good friend semua, biar gampang tuh tutorial untuk belajar Google Ads-nya seperti apa, integrasi ke domainnya atau ke hostingnya seperti apa, sehingga teman-teman nanti bisa lebih terstruktur dalam belajar mengenai Google Ads. Oke, nggak pakai lama, kita langsung praktek mulai dari awal bagaimana halaman dan fitur websitenya. Dan ini kedepannya kita bisa belajar Google Analytics, Google Tag, kemudian integrasinya untuk conversionnya seperti apa. Nah, semua itu ada di materi Google Ads. Jadi teman-teman tetap ya stay ikutin channel ini. Dan kenapa sih alasan kita menggunakan Google Ads itu? Pertama good friend, jangkauannya yang luas. Kenapa jangkauannya luas itu? Karena biasanya kan kalau kita bisa beriklan di Google itu, kita bisa mentarget lokasi dan jangkauan itu bisa kita setting. Misalnya saya pengen target Amerika, kita jualan produk di Amerika, itu bisa kita dari Indonesia. Atau yang lebih jauh, saya di Depok, saya pengen jualan produk di Surabaya, itu bisa juga. Jadi lokasi itu bisa kita setting. Yang kedua, mengatur waktu jam tayang iklan, karena kita nggak mungkin dong ngapain kita ngiklan jam 12 malam gitu. Nah, di sini dengan platform Google itu kita bisa setting di traffic tertentu atau di jam-jam tertentu yang sangat padat kalau biasa orang lihat handphonenya atau buka komputernya. Jadi itu bisa lebih spesifik lagi untuk mengatur waktu tayang iklan kita. Yang ketiga yaitu target yang lebih spesifik. Maksudnya target yang lebih spesifik ini seperti apa sih? Misalnya gini, ketika seseorang mengunjungi website Google, dia cari tuh keyword tertentu. Nah, dan berdasarkan itu si Google itu bisa memahami behavior calon customer kita yang akan kita target. Misalnya dia cari barang tentang produk tanaman anggur. Nah, di situ ketika dicek Google, nah itu kita bisa target untuk orang-orang yang cari bibit anggur tersebut. Oke, yang keempat, pengukuran keberhasilan campaign atau campaign iklan kita itu bisa diukur. Artinya gini, good friend, misalnya budget 50.000 atau 60.000, berapa banyak sih yang chat WA kita atau yang masuk ke website kita, itu kan bisa kita hitung. Nah, dari situ kita bisa analisa apakah dengan biaya tersebut bisa menjangkau, bisa closing, masih profit atau enggak. Oke. Kemudian yang terakhir itu kita bisa mengatur budget. Kan tadi udah saya jelasin, misalnya budget iklannya 50.000 atau 100.000 per hari, ini bisa dilakukan di Google. Nah, dan itu juga untuk setting awal itu 100.000 sih, 100.000. Jadi testing itu untuk top up saldonya itu minimal 100.000. Namun kalau untuk hariannya itu bisa kita sortir, misalnya 30.000 per hari di interface Google. Oke. Jadi dengan dengan biaya yang sangat sedikit kita bisa menentukan ceruk pasar, dan kita juga bisa scale up budget yang lebih besar lagi
Karena dengan adanya budget misalnya 50.000 untung sekian, berarti gua 500.000 untungnya sekian dong. Itu jadi gampang kita analisa dan kita estimasi, dan gampang banget juga kita atur budgeting untuk bayar iklan di Google. Oke, mungkin nggak perlu lama-lama lagi ya good friend, kita langsung praktek bagaimana pengenalan Google Ads ini, interface-nya seperti apa. Saksikan videonya dan stay this channel. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana sih kita membuat akun Google Ads. Pertama, good friend harus aktif dulu ya emailnya. Emailnya ini saya sudah aktifkan, atau login gampang Gmail, atau juga misalnya kita keluarkan aja nih biar gampang. Kemudian ketik ini Google Ads. Klik yang di atas, pilih menu login yang ada di sudut kanan atas, kemudian masukkan username dan passwordnya. Karena di sini saya sudah pernah membuka akun ini beberapa kali, jadi dari pihak Google udah tinggal pilih nih mau pilih yang mana. Ini nanti mungkin akan saya blur ya good friend ya. Oke, kemudian kita bisa masukkan passwordnya. Klik konfirmasi. Oke, nah di sini ada akun Google Ads atau ganti akun Google. Pilih yang ini, akun Google Ads baru. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Apa sasaran utama iklan Anda? Dapatkan lebih banyak panggilan, dapatkan lebih banyak penjualan, traffic, dapatkan lebih banyak kunjungan ke lokasi fisik Anda, atau dapat brand awareness dengan jumlah tontonan video atau YouTube. Ini hampir mirip kalau misalnya good friend pernah belajar tentang Facebook advertising. Ada traffic, ada yang conversion, kemudian langsung lari ke situsnya, kemudian yang ada lokal bisnis kan ada juga tuh di Facebook advertising, ataupun dalam bentuk berupa video. Kalau di sini ada dengan menggunakan YouTube. Oke, dari sini ini kan ada berikutnya. Apakah Anda seorang pemasaran? Beralih ke mode pakar. Good friend pilih yang ini ya, yang beralih ke mode pakar, karena nanti kita akan build dari awal. Jadi good friend pilih yang ini aja, yang ada yang paling bawah, beralih ke mode pakar. Klik yang ini. Sebelumnya kan saya pernah mengajarkan bagaimana cara riset keyword, bagaimana menggunakan Google Ads ini. Nah, di sini seperti inilah kurang lebih tampilan interface pertama kali dari Google Ads. Nanti tinggal pilih kita mau ke penjualan atau dengan targetnya telepon, video, kemudian prospek, traffic situs, kemudian brand awareness menggunakan YouTube, iklan melalui YouTube video. Nah, ini akan saya jelaskan jenis-jenis iklan yang ada di Google Ads dan bagaimana studi kasus cara penggunaan dari masing-masing menu-menu ini good friend. Oke, sekarang tinggal teman-teman buat akun tanpa kampanye. Jadi bikin ini aja dulu ya, karena kita belum ada mau bikin iklan sama sekali, jadi cukup klik ini ya, buat akun aja tanpa kampanye. Nah, gampang banget kan ininya. Pastikan ya negara penagihnya Indonesia, kemudian waktu Jakarta, mata uangnya IDR, biar gampang nanti cost untuk menghitungnya. Kalau ini ininya bukan IDR, jadi dipilih dulu di sini, tinggal pilih negaranya apa, kemudian zona waktunya yang mana. Oke, ini tinggal klik kirim. Pelajari akun Anda. Selamat Anda berhasil. Kurang lebih seperti inilah tampilan interface dari Google Advertising. Nah, karena dengan Google Advertising ini kita akan mengintegrasikan dengan Google Tag Manager, kemudian Google Analytics. Nah, Google Tag Manager itu apa? Google Analytics itu apa? Akan saya bikin video tutorialnya tersendiri agar teman-teman mudah dan cepat paham dalam mempelajarinya. Oke, di sini saya akan cek ya, ini toolsnya apa sih ini gitu. Kemudian ini laporan, ini kalau misalnya good friend jadi ahli digital marketing tinggal bisa download nih laporan-laporan iklannya, kemudian dashboardnya seperti apa. Nah,
Kemudian ini ada alat dan setelan. Nah, ini semua fungsi-fungsi ini ada beberapa yang tentu paling penting untuk kita gunakan ya. Ada konversi, ada Google Analytics, ada keyword planner. Nah, dengan keyword planner ini di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan di cara meriset keyword menggunakan Google Advertising, yaitu di menu Google Keyword Planner ini. Kalau misalnya good friend pengen tonton, tinggal cek deskripsi yang ada di video ini ya, atau klik link di atas lah, nanti saya akan tampilkan tentang Keyword Planner ini. Untuk cara penggunaannya seperti apa. Kemudian di sini ada pengukuran, ada konfigurasi. Kalau misalnya ingin disetting data bisnisnya, kemudian profilnya seperti apa, kemudian ini penagihan, tinggal uangnya nih. Nah, sekarang enak banget loh good friends, saya kemarin udah coba nih Google Advertising ini kan udah kerjasama dengan Gojek ya. Jadi untuk pembayarannya sendiri itu bisa menggunakan GoPay. Jadi tinggal diisi GoPay-nya untuk testing iklan. Nah, iklan kita itu bisa langsung tayang. Jadi nggak mesti harus isi kartu seperti ini ya, bikin metode pembayarannya seperti apa. Namun ini tetap harus diisi ya, Indonesia, IDR, informasi pajak. Kalau misalnya ada, abaikan saja ya good friend. Kalau misalnya belum punya NPWT, tapi nama dan alamat ini perlu ya. Misalnya nama Indra Ismita. Ini jenis akunnya pilih yang ini. Ini setelah saya ada pilih perorangan. Ini pilih perorangan. Kemudian namanya, nama dan alamat ini peralatan camping, nama kita aja ya, misalnya saya Indra, ini udah ada Jalan HM Thohir, Jalan HM Thohir, RT 09 Depok, Cina. Ini yang penting-penting aja sih, ini biasa saya isi di penagihan, karena ini kalau udah di setting dia nggak bisa berubah lagi good friend, itu setting pembayaran atau apa. West Java 16 pembayarannya mau manual atau otomatis. Nah, ini bisa menggunakan, nanti kita akan lakukan testing ya, bagaimana cara cara untuk top up saldo dan iklan kita bisa tayang di google.com, baik itu melalui Google Display atau YouTube atau di iklan Gmail, itu bisa tayang seperti ini. Setahu saya di Gmail juga kadang-kadang banyak iklan di sini, ada di atas banner atau teks ya. Oke, seperti ini aja. Kalau punya teman-teman ingin transfer uang, tinggal transfer uang atau tambahkan GoPay nih, bisa pakai GoPay. Kalau GoPay berarti setting dulu nomor teleponnya, nomor handphonenya. Nomor handphonenya berapa, tinggal tambahkan, tinggal isi transfer uang. Nah, ini saya sekarang udah menggunakan GoPay ya, menurut saya karena lebih gampang gitu. Kemudian klik setuju, nanti tinggal isi aja akun nomornya, diisi dulu misalnya 50.000. Karena untuk testing itu saya 10.000 bisa good friend, untuk testing itu 10.000 bisa untuk kita di Google Advertising ini. Oke, mungkin ini aja ya yang yang saya jelasin, ini interface dari Google Advertising ini. Nanti di menu ini kita akan integrasinya ke website kita di peralatancamping.com. Oke, ini klik kirim aja. Anda akan ke GoPay untuk memverifikasi akun. Nah, ini kalau misalnya kita mau tayang iklannya GoPay, tinggal di screenshot aja ya, di handphone kita, top up, nanti masuk yang 100.000 udah kita tampilin. Kurang lebih seperti itu good friend. Oke, mungkin ini aja ya video cara perkenalan Google Advertising. Nanti saya akan jelaskan tentang kenapa sih kita harus menggunakan Google Advertising ini, karena di video sebelumnya ini kan udah saya bahas nih dikit-dikit alasan menggunakan Google Advertising ini. Oke, ini aja mungkin yang saya dapat jelaskan tentang pengenalan interface halaman antarmuka ya dari Google Advertising. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya tentang tutorial seperti apa agar kita cepat closing nih di website yang akan kita build. Oke, itu aja ya good friend, semoga bermanfaat. Oke good friend, segitu aja pengenalan kita dengan Google Ads. Interface-nya seperti apa tadi kan udah tonton kan. Nah oke,
Nanti saya lanjutkan ya di video tentang Google Tag Manager, tentang Google Analytics, integrasinya seperti apa. Dan jangan lupa untuk terus ikutin channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Kalau ada kritik dan saran, bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Indra, dan di belakang kamera ada Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.